Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita kembali dalam kasih Tuhan, dalam ibadah doa malam kita, khususnya kita berdoa untuk bangsa kita yang saat ini terkena virus corona. Kita berdoa biar kiranya Tuhan yang berkuasa memulihkan bangsa kita, agar bangsa kita boleh dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian Kasih dari Sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa sejati, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi. Sekali lagi kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi. Oh, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanda Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami membutuhkan kasih dari sorga itu untuk mengalir dalam setiap kehidupan kami, untuk mengalir dalam kehidupan bangsa kami, dalam kehidupan kota kami, dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Sehingga kasih dari sorga itu boleh memenuhi setiap kami. Kami boleh dipenuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan, bahkan dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini dalam doa malam kami secara khusus doakan untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, bahkan memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati doa malam kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, saat ini kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan seperti rusa yang haus. Pujian ini sekali lagi lebih sungguh-sungguh, biar Tuhan yang mendekat kita, melindungi kita dari segala bentuk penyakit, terutama virus corona, memulihkan kita, memulihkan bangsa kita, memulihkan kota Kapuas, memulihkan Kalimantan Tengah, bahkan seluruh Indonesia, biar kiranya dipulihkan. Tak tahan
Melalui tinggal dalam dekapan kasih Tuhan, kita semua di tempat ini, bahkan bangsa kita, boleh dipulihkan oleh Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa di tengah-tengah badai, tengah-tengah virus corona yang saat ini merajalela. Bahkan di kota Kapuas yang kita cintai sudah sangat banyak, sungguh sangat mengkhawatirkan. Tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan pasti menyertai kita, tangan Tuhan pasti menolong kita, tangan Tuhan pasti memberkati setiap kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk dengar satu bagian firman Tuhan yang menguatkan kita, yang menegur kita, agar kita kembali kepada kasih Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Kita angkat pujian, ku yakin saat kau berfirman. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku aman karena menjaga. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat.
dan dipulihkannya. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan keyakinan bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi, memulihkan bangsa kita, memulihkan kota Kapuas dari segala bentuk penyakit virus corona. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku yakin saat Kau berfirman. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman, Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, Dan dipulihkannya. sekali lagi ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa untuk siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Benar ya Tuhan, tiada tempat bagi kami untuk berlindung di tengah-tengah badai hidup kami. Di tengah-tengah virus corona yang telah melanda bangsa kami, melanda kabupaten kami yang kami cintai, yaitu Kabupaten Kapuas. Kami sebagai manusia biasa tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menyertai hidup kami. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat-Mu akan terjadi dalam setiap hidup kami. Malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami berdoa memohon kepada Engkau, kami rindu dilawat oleh kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami, menegur kami jika kami telah jauh daripada Engkau, bahkan meneguhkan setiap iman percaya kami. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini, bahkan yang menyaksikan di Facebook. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami, berkati hamba-Mu dengan urapan daripada Allah Roh Kudus, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Sang Firman hidup itu, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini dalam doa malam kita disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Hagai pasal 1 ayat yang pertama sampai 14. Hagai pasal 1 ayat yang pertama sampai 14. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya,
Kita akan baca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat pertama, Bapak Ibu sekalian membacanya ayat yang kedua. Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 14. Kalau sudah temukan, mari kita baca. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang genap. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Hagai, Nabi Hagai, bunyinya. Ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini dalam doa malam kita bagi pemulihan bangsa kita, saya berikan satu tema, mengutamakan Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini adalah ketika bangsa Israel, secara khusus kerajaan Israel, yaitu bangsa Yehuda, yang telah kembali dari pembuangan selama kurang lebih 70 tahun di Babel. Mereka dijajah dan mereka kembali ke Yerusalem. Tetapi apa yang mereka lakukan? Karena di Yerusalem bait Allah sudah runtuh. Tetapi mereka tidak membangun bait Allah terlebih dahulu. Tetapi mereka sibuk untuk membangun rumah mereka sendiri. Mereka membangun rumah mereka dengan bagus-bagus, dengan begitu mewahnya. Tetapi mereka lupa untuk membangun bait suci sebagai lambang kehadiran Allah. Lambang bagaimana Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Akibatnya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 4 sampai di ayat yang ke-7, bahkan di ayat 9 itu jelas bagaimana Tuhan Allah menghukum mereka
Karena mereka lebih mengutamakan kehidupan mereka, lebih mengutamakan rumah mereka daripada rumah Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan Allah di situ memberikan satu firman Tuhan, kenyataan bahwa sekalipun mereka menanam begitu banyak, mereka menabur begitu banyak, tetapi mereka menuai sedikit. Bahkan sekalipun mereka bekerja untuk upah, mereka sudah mendapatkan hasil yang terbaik, tetapi mereka menaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya, segala sesuatu yang mereka lakukan itu tidak diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, semuanya tidak diberkati oleh Tuhan. Bahkan ayat 6 di situ dikatakan, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan, semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Nabi Hagai diingatkan kepada bangsa Israel pada waktu itu, agar mereka memperhatikan keadaan mereka. Kenapa mereka mengalami hal yang demikian? Apapun yang mereka lakukan, baik dalam usaha, baik dalam mereka makan, baik dalam mereka minum, semuanya tidak menjadi berkat. Semuanya mereka tidak mengalami kepuasan. Karena apa? Di situ jelas sekali. Mereka melupakan Tuhan. Mereka lupa untuk membangun bait Allah. Tetapi mereka sibuk untuk membangun rumah mereka sendiri. Artinya mereka lebih mengutamakan kehidupan mereka dibanding mengutamakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata perhatikanlah keadaanmu dalam setiap ayat itu seringkali diulang. Artinya mereka melihat diri mereka. Kenapa bisa terjadi demikian? Ada yang salah dengan hidup bangsa Israel. Ya, itulah kesalahan mereka. Mereka melupakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan di situ di ayat 11 dikatakan, dan aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Seluruh tanah, seluruh gunung, seluruh embun, semuanya ditahan oleh Tuhan. Semuanya tidak diberkati oleh Tuhan. Akibatnya, apapun yang mereka usahakan menjadi tidak berhasil. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, di ayat 12 sampai 14, adanya pertobatan daripada bangsa Israel. Ketika mereka memperhatikan keadaan mereka, ketika mereka melihat keadaan mereka, kenapa hidup kita ini tidak diberkati oleh Tuhan? Kenapa apapun yang kita buat tidak berhasil? Oh, ternyata kami lupa untuk membangun bait Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 12 adanya pertobatan, adanya kehidupan yang berbalik dari yang tadinya mementingkan kehidupan pribadi, membangun rumah sendiri dibanding membangun bait Allah. Bertobat, mereka datang kepada Tuhan untuk membangun bait Allah. Saya akan bacakan di ayat yang ke-12. Lalu Serubabel bin Saltiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai apa yang diserahkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan pada bangsa itu demikian, aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Saltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan, semesta Allah mereka. Nah, di ayat 12 sampai ayat 14, di situ mereka mendengarkan firman Tuhan. Ya, mereka mendengarkan firman Tuhan mulai dari Serubabel bin Saltiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, kemudian Nabi Hagai beserta bupati. Mereka sama-sama melakukan pembangunan rumah Tuhan. Mereka sama-sama mengutamakan Tuhan. Mereka bertobat dari hidup mereka yang tadi mementingkan diri sendiri, kembali mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka mulai membangun rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi?
ketika bangsa Israel sadar akan kehidupan mereka, bahwa mereka tidak diberkati oleh Tuhan karena mereka lupa untuk membangun bait Allah. Mereka sibuk untuk membangun rumah mereka dengan begitu megah. Dan ketika mereka bertobat, apa yang terjadi? Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka? Mari kita lihat di dalam Hagai pasal yang kedua, ayat 19 dan 20. Dengan perikop pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Ayat 19, kita perhatikan baik-baik ayat ini. Perhatikanlah mulai dari hari ini. Catat baik-baik. Mulai dari hari ini, firman Tuhan katakan, dan selanjutnya, dia ulangi lagi, mulai dari hari ini, yang ke-24, mulai dari hari yang ke-24, bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikan, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon arah dan pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa bagaimana ketika bangsa Israel yang tadinya tidak mengutamakan Tuhan, hidup mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka bertobat, mereka mulai pembangunan rumah ibadah. Tuhan katakan bahwa mulai hari ini mereka diberkati oleh Tuhan. Ya, mulai peletakan batu pertama. Bahkan di ayat 20 jelas, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Artinya, seluruh kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Mulai dari pemimpin agamanya, mulai dari bupatinya, mulai dari seluruh warganya, mengutamakan Tuhan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Mengutamakan Tuhan untuk membangun bait Allah. Ketika mereka melakukan itu, mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tarik dalam kehidupan bangsa Israel menuju kepada kehidupan kita. Saudara dan saya, kita tahu saat ini, di tengah-tengah kondisi pandemi corona yang sedang melanda dunia, yang sedang melanda bangsa kita, yang sedang melanda kota Kapuas yang kita cintai, yang sedang melanda Kalimantan Tengah yang kita cintai. Mari kita perhatikan keadaan kita. Apakah selama ini, mulai dari pemimpin kita, mulai dari pemimpin gereja, pemimpin umat, bahkan kita sebagai umat Tuhan, sudahkah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini? Apakah kita sibuk dengan urusan kita sendiri? Tiap-tiap hari kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita lupa kepada Tuhan. Kita tidak ingat Dia. Bahkan seringkali kita meninggalkan Dia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan mau ingatkan kita bagaimana supaya keadaan kita boleh dipulihkan. Bagaimana supaya virus corona ini boleh berakhir di tengah-tengah bangsa kita, bahkan dunia ini. Mari kita bertobat yang pertama. Bertobat dari mementingkan diri sendiri, mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Setiap saat dan waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada hubungan yang dekat. Kita membangun mesbah Tuhan dalam setiap keluarga dan rumah tangga kita. Ada kalanya kita lebih mementingkan harta benda kita daripada Tuhan. Ada kalanya kita lebih mementingkan pekerjaan kita daripada Tuhan. Ada kalanya kita lebih mementingkan barang yang kita sayangi daripada Tuhan. Akibatnya Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Kita mengalami berbagai macam tantangan. Kita mengalami berbagai macam penderitaan. Kita mengalami badai virus corona ini. Karena kita lupa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari
malam hari ini. Kita koreksi diri kita. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan? Apakah selama ini kita lebih mengutamakan diri kita? Hari ini waktunya yang tepat. Kita bersehati. Kita bergumul di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Agar Tuhan betul-betul mengubahkan hati kita. Sehingga kehidupan kita betul-betul berpusat kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita setia kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita utamakan Tuhan. Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Jangan dijadikan Tuhan nomor kesekian. Tapi Tuhanlah nomor satu. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka mengutamakan Tuhan. Mereka mulai membangun bait Allah. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Demikian juga kita. Kalau kita mau dipulihkan bangsa kita dari badai virus corona ini. Kalau kita mau kota kita dipulihkan dari bangsa ini. Dipulihkan dari badai virus corona ini. Rumah tangga kita. Ataupun apapun itu. Mari saat ini kita sepakat. Kita mau bertobat. Kita mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Bangsa Israel dipulihkan keadaan mereka ketika mereka mengutamakan Tuhan. Mereka mulai membangun bait Allah. Demikian juga kita. Tanpa terkecuali. Karena kita adalah Israel rohani. Yang telah dipilih di dalam Yesus Kristus. Ketika kita sungguh-sungguh mengutamakan Dia. Dalam hidup kita. Pasti keadaan kita akan dipulihkan. Bangsa kita akan dipulihkan. Badai virus corona akan berlalu. Rumah tangga kita akan dipulihkan. Kota kita akan dipulihkan. Karena Tuhan memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh datang. Yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan setiap saat dan waktu. Biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengutamakan Dia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, bahkan menegur kami. Jika selama ini kami lebih mementingkan kepentingan pribadi kami dibanding kepentingan Engkau, kami lupa pada Engkau, bahkan kami sibuk dengan urusan kami pribadi lepas pribadi. Malam hari ini ya Tuhan, kami mohon ampun. Ajar kami ya Tuhan untuk mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Lebih dari segala-galanya, lebih dari pekerjaan kami, lebih dari usaha kami, lebih dari harta benda kami, bahkan lebih dari apa yang kami miliki. Biarlah Tuhan menjadi nomor satu dan pusat hidup kami. Karena kami yakin ketika kami menomorsatukan Tuhan, Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Bahkan Tuhan akan membebaskan kami dari badai virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menegur kami, agar kami kembali kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini sebelum kita berdoa secara khusus untuk bangsa kita yang kita cintai, untuk Kabupaten Kapuas, agar boleh dipulihkan dari badai virus corona, kita angkat pujian. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Tuhan pasti jawab doa. Tahu Tuhan pasti jawab doa. Asal ku hidup suci, tidak surut dunia. Tahu Tuhan pasti jawab doa. Tahu Tuhan pasti jawab.
asalku hidup suci, tidak seluruh dunia. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Asalku hidup suci, tidak seluruh dunia. Tahu Tuhan pasti jawab doa. Baik, yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, para perawat, bidan, dokter yang siang malam tidak henti-hentinya untuk melaksanakan tugas mereka sehingga badai virus corona ini boleh berlalu. Mari kita doakan pokok doa ini, nanti saya akan melanjutkan pokok doa berikutnya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa bangsa kami ya Tuhan, Engkau berkati bangsa kami ya Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami dari segala keadaan ini. Lebih khusus di tengah-tengah pandemi corona ini, kami berdoa untuk Presiden kami yang kami cintai, Bapak Presiden kami yaitu Insinyur Joko Widodo. Tuhan memberkati dia, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan dia Tuhan. Engkau bukakan hikmat-Mu, mampu memimpin bangsa kami di tengah-tengah badai virus corona ini. Demikian juga Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan urapan daripada Tuhan, sehingga mereka melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dan setiap apa yang direncanakan dalam pemutusan mata rantai virus corona ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati mereka dalam keluar masuk mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka yang mereka tinggalkan di tengah-tengah tugas mereka. Lebih khusus juga kami berdoa untuk para medis ya Tuhan, para dokter, perawat, bidan yang siang malam berjerih lelah menangani pasien-pasien virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka kedamaian, sukacita yang melimpah, hikmat dan bijaksana. Jauhkan mereka juga dari virus corona agar mereka terbebas. Lebih-lebih keluarga mereka, anak istri yang mereka tinggalkan, suami yang mereka tinggalkan di rumah, Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka agar mereka juga terhindar dari virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang terus memberkati hidup mereka. Kami percaya ada lawatan Tuhan boleh menyertai hidup mereka, boleh memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh yakin bahwa Engkau telah memberkati bangsa kami. Engkau telah memberkati Bapak Presiden, Engkau telah memberkati Bapak Wakil Presiden, Engkau telah memberkati para Menteri, TNI, Polri, bahkan para bidan, perawat, dokter yang berjerih lelah. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kita berdoa untuk pasien virus corona yang saat ini terbaring di rumah sakit, baik yang ODP maupun yang saat ini sedang dirawat. Biar Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bahkan juga yang telah dipanggil oleh Tuhan, biar kiranya keluarga yang ditinggalkan boleh diberikan penghiburan dan kekuatan. Mari kita doakan pokok doa ini. Bapa dalam sorga, kami berdoa juga secara khusus ya Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami seluruh Indonesia yang saat ini terpapar virus corona, yang terbaring di rumah sakit. Kami tidak berdaya ya Tuhan, tetapi kami percaya kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, bahkan yang sanggup membangkitkan orang mati. Oleh karena itu kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kami berdoa yang sakit pada saat ini terbaring di rumah sakit oleh karena virus corona, Tuhan sembuhkan. Bahkan yang sakit penyakit yang lain, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, agar mereka boleh kembali ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan sukacita, dalam keadaan sehat, tanpa suatu kurang apapun. Kami percaya pemulihan boleh terjadi dalam hidup mereka. Obat-obatan yang mereka minum, obat-obatan yang mereka pakai, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati, agar itu semua menjadi alat kesembuhan bagi hidup mereka. Kami percaya mujizat Tuhan boleh terjadi dalam hidup mereka. Ada kesembuhan, ada pemulihan boleh nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi mereka
yang berduka oleh karena saudara-saudara mereka telah dipanggil oleh Tuhan melalui virus corona ini. Kami berdoa Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka damai sejahtera, agar mereka tetap kuat dan sabar di tengah-tengah badai yang mereka hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan bagi para pasien yang saat ini terpapar virus corona boleh disembuhkan, boleh diangkat segala bentuk penyakit mereka. Bahkan setiap anak-anak Tuhan, setiap warga negara Indonesia yang saat ini terbaring di rumah sakit, apapun penyakit mereka, kami percaya Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan membuat mereka sehat melalui kuasa dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Secara khusus kita berdoa juga selanjutnya untuk Kalimantan Tengah. Kita berdoa untuk Kabupaten Kapuas, yang saat ini Kabupaten Kapuas sudah 70 orang positif corona. Mari kita doakan agar Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah secara umum boleh dipulihkan. Mari kita doakan pokok doa ini. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk Kalimantan Tengah yang kami cintai. Oh Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau. Kami butuh belas kasihan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah Kalimantan Tengah. Di tengah-tengah badai virus corona ini, Kau memberkati gubernur kami, Engkau memberkati wakil gubernur kami, bahkan kepala-kepala SOPD, para dokter, para bidan, para perawat. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Para TNI Polri yang ada di Kalimantan Tengah, agar mereka melaksanakan tugas mereka dengan baik dalam memutus mata rantai virus corona ini. Kami percaya pemulihan Tuhan boleh terjadi dalam bangsa kami ini, dalam Kalimantan Tengah ini, bahkan di kota Kapuas ini, Kabupaten Kapuas. Kami berdoa untuk Bupati kami, Bapak Ben Brahim beserta wakilnya, para kepala SOPD, rumah sakit di tempat ini. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat bijaksana, agar setiap program keputusan yang mereka ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam memutus mata rantai virus corona ini ya Tuhan. Berkati pasien yang saat ini terpapar virus corona secara khusus di Kabupaten Kapuas. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, agar bangsa kami, agar kota Kapuas kami, agar Kabupaten Kapuas kami boleh dibebaskan dari badai virus corona ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan yang terjadi dalam Kabupaten Kapuas ini, bahkan Kalimantan Tengah. Kami berdoa dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Dori Silvanus, yang ada di rumah sakit lain, di kabupaten-kabupaten lain, bahkan secara khusus yang ada di Rumah Sakit Kabupaten Kapuas. Tuhan berkati mereka, para perawat, para bidan. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka hikmat dan bijaksana, sehingga setiap tindakan yang mereka lakukan itu berdasarkan hikmat daripada Tuhan, dan itu boleh membuat setiap mereka boleh tetap sehat, bahkan pasien boleh dipulihkan. Buat keluarga mereka yang mereka tinggalkan, Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka, jauhkan mereka dari badai ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan boleh nyata dalam kabupaten kami, dalam provinsi kami yaitu Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita berdoa untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, masyarakat Kabupaten Kapuas, agar betul-betul mau bekerja sama, mau taat kepada peraturan pemerintah, sehingga virus corona ini boleh berhenti, boleh diputus mata rantainya. Mari kita doakan. Bapa dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk kami seluruh warga masyarakat Kalimantan Tengah, secara khusus warga masyarakat Kabupaten Kapuas. Biarlah kami boleh bersama-sama bergandengan tangan tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, ras, golongan, tapi kami boleh bergandengan tangan untuk bersama-sama bergotong royong memutus mata rantai virus corona ini ya Tuhan. Kami boleh menaati peraturan-peraturan pemerintah dengan sungguh-sungguh, agar dengan demikian virus corona ini boleh kami akhiri ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan kesadaran ke setiap kami ya Tuhan, warga masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, bahkan di Kabupaten Kapuas ini ya Tuhan, sehingga ini kami boleh mengakhirinya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan kami, Tuhan memberikan kami kekuatan, berikan kami kesadaran setiap kami, agar kami sungguh-sungguh betul-betul bekerja sama dengan pemerintah, bergotong royong untuk menaati setiap peraturan yang ada, mengikuti protokol kesehatan, sehingga badai virus corona ini boleh berlalu di tengah-tengah bangsa kami, mulai dari kota Kapuas ini sampai ke pelosok-pelosok desa, mulai dari provinsi Kalimantan Tengah sampai ke setiap kabupaten-kabupaten yang ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa kami. Selanjutnya kita berdoa untuk setiap kita dalam rumah tangga kita,
dalam kehidupan anak-anak kita, bahkan dalam keluarga kita jauh maupun dekat. Biar Tuhan yang terus memberkati mereka. Bapa dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan buat setiap kami, buat rumah tangga kami masing-masing, baik rumah tangga yang hadir di tempat ini maupun yang berada di luar sana, yang sedang menyaksikan video ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya Tuhan yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami, keluar masuk kami, bahkan di dalam setiap aktivitas kami, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Malaikat sorgawi-Mu boleh terus memagari kami dengan kuasa-Mu, sehingga dengan demikian kami boleh terbebas dari virus corona. Baik kami yang ada di rumah ini maupun saudara-saudara kami yang berada di luar sana, tetangga kami, samping muka belakang. Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka agar mereka juga terbebas dari virus corona. Setiap mereka yang saat ini sedang menyaksikan, Tuhan berkati mereka juga dalam rumah tangga mereka, dalam anak-anak mereka. Tuhan berkati, Engkau jauhkan semuanya dari segala virus corona ini. Keluarga kami yang jauh maupun dekat, yang ada di tempat ini, yang ada di Kalimantan, yang ada di mana saja, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Engkau pulihkan mereka, Engkau jaga mereka, lindungi mereka. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan mereka, bahkan kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa, keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga kami boleh dipulihkan, boleh diberkati. Setiap mereka yang menyaksikan video ini boleh diberkati oleh Tuhan, boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Terakhir kita berdoa untuk setiap usaha pekerjaan setiap kita, apapun yang kita lakukan, biar Tuhan membuat berhasil di tengah-tengah virus corona ini. Bapa dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap usaha dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Walaupun di tengah-tengah badai virus corona, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk terus memberkati setiap kami. Sehingga setiap usaha yang kami lakukan melalui tangan kami boleh berhasil adanya. Jauhkan dari segala macam mara bahaya, jauhkan dari segala macam kecelakaan. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan terus tinggal diam dalam kehidupan, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dan segala usaha kami boleh diberkati oleh Tuhan. Pemulihan ekonomi boleh terjadi dalam rumah tangga kami. Pemulihan ekonomi boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Pemulihan ekonomi boleh terjadi di tengah-tengah Kabupaten Kapuas, bahkan Kalimantan yang kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau telah mendengar setiap doa kami. Dan kami sungguh bersyukur Engkau telah menjawab bagi setiap kami sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada kesembuhan. Di dalam Engkau ada pemulihan. Di dalam Engkau ada berkat Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya Engkau menjawab setiap doa kami. Demi Yesus Kristus, Sang Anak Allah itu, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mengakhiri persekutuan doa malam kita. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin doa malam kami untuk pemulihan bangsa kami, untuk pemulihan Kalimantan Tengah, untuk pemulihan Kabupaten Kapuas. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melawat kami melalui firman-Mu, bahkan Engkau telah mendengar setiap doa-doa kami yang telah kami panjatkan kepada Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri pasti akan menjawab bagi kami sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mengakhiri persekutuan doa malam kami. Kami yakin Engkau boleh memberkati kami. Mari kita arahkan hati kita dan kita boleh menerima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita dalam hidup rumah tangga, pekerjaan serta pelayanan kita mulai hari ini sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Amin. Persekutuan doa malam kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih sudah mampir di channel The Most Tanwek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Pegang